kasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi di Galilea Network di dalam ibadah kita hari ini bersama dengan Galilea Community of Christ. Hari ini kita akan menerima sesuatu yang besar, amin. Bapak Ibu semua yang ada di rumah, semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Dan saat ini kita akan bawa setiap pujian kita akan bawa setiap mazmur kita ke hadapan Tuhan. Mari dengan sukacita saya undang kita bangkit berdiri dimanapun kita berada dan kita bersuka di dalam Tuhan, amin. Haleluya, mari kita masuk gerbang Tuhan dengan penuh pujian, amin. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari dengan sungguh hati bawa pujian di hadapan Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari jemaat Tuhan serukan, sebab Tuhan, amin, sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari bertepuk tangan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, selamanya, selamanya. Sebab hanyalah Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Kita hanya percaya kepada satu pribadi yang menerima kita apa adanya. Sebab itu mulut kita penuh dengan pujian kepada Allah kita.
kita naikkan pengagungan bagi Dia. Yesus Tuhan kita. Mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita bawa persembahan ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari dengan segenap hatimu sembah Dia. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Berikan pujian, berikan hormat bagi Dia Sang Raja. Dia yang disembah, Yesus namanya. Yesus, kami tinggikan namamu yang agung. Kami sembah, kami agungkan Engkau. Mari berikan pujian
bagi Dia Allah kita. Mari kita berikan hormat dan pengagungan bagi Dia. Sebab tiada nama lain, hanya nama Yesus, satu-satunya pribadi yang menerimaku, menopangku, menolongku. Hanya Kau Tuhan. Kau yang kami puji Tuhan, Kau yang kami pegang teguh. Kau ada di setiap musim hidupku. Ku percaya, ku percaya, segenap hatiku percaya. Amin. Sebab Engkau Tuhan yang tak pernah gagal Tuhan. Kau yang menjadikan setiap kami mampu menghadapi setiap masalah hidup kami. Di setiap musim kehidupan kami Engkau ada Tuhan. Engkau yang akan menempati setiap janji-janji-Mu Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Mari beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk kita membaca, dengar dan merenungkan firman Tuhan dalam kesempatan ibadah pada hari Minggu saat ini. Dan Bapak Ibu, kita siapkan di Injil Yohanes pasal 2 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami kuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang telah mengantar kami di hari-hari kehidupan kami hingga pada hari ini. Di hari Minggu kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami telah memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan saatnya kami akan membaca, dengar dan renungkan firman-Mu. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di setiap kami, di hati dan pikiran kami, di mana setiap kami yang mendengar firman-Mu, kami semakin teguh dan kami semakin dikuatkan
dan kami akan menemukan jawaban dari setiap pergumulan setiap kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dan kiranya setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Bapak Ibu, saya ingatkan nanti ada perjamuan kudus ya. Silakan Bapak Ibu siapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur. Baik, kita membaca di Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki, dan ayat 10 berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan di Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Berbahagialah setiap mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11 ini dicatat sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di sebuah pesta perkawinan di Kana yang di Galilea. Sebagaimana dikatakan oleh penulis Injil Yohanes, ya tentu Yohanes adalah si penulis Injil ini, bahwa itu adalah kali pertama Yesus melakukan mujizat. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita tarik dan kita bisa terapkan ke dalam kehidupan kita, terutama dalam keluarga kita. Yang pertama, saya mau bilang begini, dengar baik, sebaik apapun persiapan yang kita lakukan, hasil akhir tidak selalu sesuai dengan harapan. Nah, pada pesta pernikahan itu, secara tiba-tiba anggur habis. Sebagaimana lazimnya, pihak pengantin pasti telah memperhitungkan jumlah anggur yang mesti disiapkan bagi para tamu. Pasti tamu sudah dipersiapkan, ya tentu ada catatan para undangan, dan pasti sudah
dapat diprediksi berapa yang hadir. Dan tentu juga anggur harus juga dipersiapkan sesuai dengan kehadiran, bahkan mungkin lebih, ya. Dan Bapak Ibu, kehabisan anggur di pesta perkawinan waktu itu, ini adalah sebuah hal yang memalukan. Dan ternyata perhitungan mereka meleset. Anggur habis sebelum pesta berakhir. Nah, apa yang terjadi pada pesta kawin itu juga dapat terjadi dalam kehidupan kita. Betul? Kita menyiapkan diri untuk berkeluarga dengan memilih pasangan yang kita anggap baik. Dalam perjalanannya, pasangan berubah menjadi buruk. Kebiasaan buruk disambutnya, kebiasaan baik ditinggalkannya. Contoh lain yang kerap terjadi dalam hidup kita adalah berhubungan dengan anak. Kita berusaha membesarkan anak sebaik-baiknya. Kita pelajari cara yang efektif untuk membesarkannya. Kita juga membagi waktu sebaik-baiknya agar tidak melalaikan tanggung jawab kita. Kita pun menanamkan iman yang kita miliki, iman Kristen di dalam kehidupan mereka. Namun setelah besar mereka berubah. Mereka bergaul dengan orang yang bermasalah. Mereka mengambil keputusan yang tidak bijaksana. Ada yang meninggalkan iman kepada Yesus dan mungkin ada yang entah meninggalkan ibadah atau meninggalkan kehidupan yang religius, tidak menggambarkan sebagai seorang yang memiliki iman. Inilah fakta kehidupan yang kadang terjadi. Dari sini kita pun diingatkan bahwa hidup dengan Tuhan tidak berarti kita dibebaskan dari persoalan hidup. Kenyataan ini tidak seharusnya membuat kita kecewa. Sebaliknya, kenyataan ini seyogianya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tidak lagi kita bersandar pada diri dan kesanggupan kita. Dan tentu kita tidak akan mengandalkan kekuatan kita yang telah kita persiapkan. Kita tentu persiapkan dengan baik. Dan karena itu sekarang kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu kita pelajari di sini bahwa sebaik apapun persiapan yang kita lakukan, ingat kadang-kadang hasil akhir tidak selalu sesuai dengan harapan. Tapi bukan berarti kemudian kita pasrah begitu saja dan tidak mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Kita harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Tetapi catatan penting, jangan kita bersandar pada persiapan-persiapan kita. Jangan kita bersandar pada kekuatan dan pikiran-pikiran kita. Tetapi kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Jangan andalkan kehebatan kita untuk melakukan persiapan-persiapan ya dalam hidup ini. Ya, semuanya sudah di planning, ya semua sudah dipersiapkan. Ya, saya mau katakan bahwa kadang-kadang ya kan hasil akhir tidak selalu sesuai dengan harapan walaupun kita sudah persiapkan dengan baik. Nah, di sini kita belajar bahwa kita tidak boleh mengandalkan semuanya itu, tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita melibatkan Tuhan dalam seluruh persiapan-persiapan kita. Ya. Bahkan kita menyerahkan ya keluarga kita, anak-anak kita, ya apapun yang kita rencanakan semuanya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua,
Yang kedua, di dalam setiap kesulitan, ya, di dalam setiap kesulitan yang kita jumpai, yang kita hadapi dalam hidup ini, ingat, pasti ada Tuhan dan ya orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang bisa Tuhan pakai untuk menolong kita. Amin. Ya. Jadi di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, yang kita jumpai dalam hidup ini, ingat pasti ada Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai anak-anaknya, ya kan? Orang-orang yang beriman untuk bisa menyalurkan pertolongan sebagai kepanjangan tangannya Tuhan. Amin. Nah, kita perhatikan di dalam perjamuan kawin itu, Yesus hadir bersama ibunya, yaitu Maria. Ibu Yesus adalah Maria, bukan Maryam, saudaranya Harun. Haleluya. Ya. Nah, Yohanes sebagai penulis daripada Injil ini, begitu Maria mengetahui bahwa anggur telah habis, ia pun meminta putranya Yesus untuk berbuat sesuatu. Di dalam kesulitan, pasti Tuhan berada di sana. Dan dengar baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan akan menghadirkan anak-anaknya untuk mendampingi dan menolong kita. Yesus bisa mengutus siapa saja yang dia kehendaki, iya kan, untuk menjadi saluran berkat, bisa menyalurkan pertolongan sebagai kepanjangannya Tuhan bagi kita, kepanjangan tangan Tuhan bagi kehidupan masalah yang kita hadapi. Amin. Nah, di setiap keluarga tentu dan pasti punya masalah sendiri-sendiri. Betul? Saudara punya masalah? Ya pasti. Saya juga. Ya, banyak masalah. Masalah anak-anak banyak, ya. Dan Bapak Ibu, kadang kita tidak dapat menyelesaikan masalah. Kadang kita membutuhkan topangan dari sesama. Di saat seperti itulah Tuhan mengutus anak-anaknya untuk datang dan menolong kita. Katakan amin. Sudah tentu kita berharap bahwa Tuhan datang sebelum masalah datang. Sebelum anggur habis, ya kan? Tetapi tidak Bapak Ibu. Pada umumnya Tuhan hadir setelah masalah datang. Mungkin kita tengah menghadapi masalah di mana suami berselingkuh, ya kan? Dan berharap Tuhan mencegah hal itu terjadi. Atau kita tengah menghadapi masalah kehilangan pekerjaan dan kita berharap Tuhan telah menghindarkan kita dari kesulitan keuangan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, selama kita berada di dunia, masalah akan selalu ada. Dan Bapak Ibu, sebab kalau masalah tidak datang dalam hidup kita, ya kita tidak akan mengalami mujizat. Berarti mujizat tidak ada. Kalau masalah tidak datang dalam hidup kita, ya kita juga tidak akan membutuhkan Tuhan. Nah, sebab itu adalah bagian dari hidup kita, dan dari sana kita akan melihat pertolongan Tuhan, kita akan melihat mujizat, kita akan melihat berkat. Iya kan? Dan sudah barang tentu kita membutuhkan Tuhan. Tuhan memberikan kita ya pertolongan pada saat ada masalah. Tuhan memberikan mujizat ya setelah masalah itu ada. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Ia akan mengutus ya penolong bagi kita. Ya kan? Apakah itu seseorang yang boleh dikatakan anak Tuhan yang akan datang mendampingi kita, atau bahkan
Ia akan hadir secara langsung untuk memberi pertolongan secara dahsyat, secara luar biasa. Amin. Jadi di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, pasti ada Tuhan. Pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan mengutus orang-orang, ya, anak-anaknya yang Dia jadikan sebagai kepanjangan tangan pertolongannya. Amin. Yang ketiga, hal yang ketiga, saya mau bilang begini Bapak Ibu, bahwa pertumbuhan iman senantiasa menjadi prioritas Tuhan dalam hidup kita. Pada waktu Maria meminta Yesus untuk berbuat sesuatu, menolong keluarga yang melakukan pesta perkawinan itu, Yesus menjawab, saatku belum tiba. Dengan kata lain, bukan saja Yesus menolak untuk memenuhi permohonan Maria, ibunya itu. Ia pun menolak untuk menolong keluarga itu. Saya menduga sebagai manusia, pastilah Maria terluka akibat penolakan yang disampaikan secara langsung oleh anaknya itu. Namun, sebagaimana kita ketahui, Maria tidak beranjak. Apa yang dilakukan Maria? Ia malah menyuruh para pelayan di rumah itu dengan berkata, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya kan, di ayat 5 bagian B. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hal ini menunjukkan adanya iman pada diri Maria. Ia percaya bahwa Yesus tidak akan berdiam diri melihat kesusahan orang lain. Maria yakin bahwa Yesus pasti akan melakukan sesuatu walau ia sendiri tidak tahu apakah yang akan dilakukan Yesus. Itulah iman. Itulah yang dicari oleh Tuhan pada diri kita. Amin. Namun ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan. Sewaktu permohonannya ditolak, perhatikan, Maria tidak kecewa, apalagi marah kepada anaknya itu. Pada saat itu Maria mengubah pandangannya terhadap Yesus. Dari anakku menjadi Allahku. Ada kalanya kita kecewa kepada Tuhan karena Ia tidak meluluskan permohonan kita. Sesungguhnya kita kecewa karena kita menganggap Tuhan sebagai sahabat kita. Namun kita harus selalu mengingat bahwa Yesus bukan saja sahabat kita. Ia adalah Tuhan dan Allah kita. Amin. Dan sebagai Tuhan dan Allah, Ia mempunyai waktu dan rencananya sendiri. Dua hal yang diharapkannya dari kita adalah iman percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Dan Ia memegang segalanya dalam kendalinya. Dan kesiapan serta kesetiaan untuk melakukan kehendaknya. Dua hal ini Bapak Ibu. Dua hal yang diharapkan oleh Tuhan dari kita adalah iman percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan kita harus memegang janjinya, percaya dengan sungguh. Iya kan? Bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan kita. Karena itu yang kedua itu adalah kita harus setia. Amin. Memang iman itu dibutuhkan kesetiaan untuk melakukan kehendaknya. Jadi dua hal ini yang Tuhan harapkan dari kita. Kita memiliki iman percaya, tapi juga kita harus setia melakukan kehendaknya. Perhatikan,
Maria meminta para pelayan itu untuk siap melakukan apapun yang diperintahkan oleh Yesus. Dan akhirnya Yesus meminta mereka untuk mengisi air di tempayan yang ada, ya kan? Yang kemudian air itu diubah oleh Yesus menjadi anggur. Amin. Kita pun mesti siap mengisi air di tempayan. Artinya siap melakukan pekerjaan Tuhan dengan penuh kesetiaan. Kita tidak tahu kapankah Tuhan akan mengubah air pelayanan menjadi anggur berkat. Amin. Baik itu keluarga maupun di luar rumah. Kerjakan tugas dan kewajiban kita dengan baik. Amin. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Dan Tuhan memberikan kita amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku. Mari kita lakukan itu dengan setia. Kita dipanggil dengan panggilan yang sama. Ya kan? Hanya profesi kita berbeda. Tapi intinya panggilan yang sama melayani Tuhan tentu dengan profesi yang berbeda-beda. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan meninggalkan kita, tapi kita juga harus memiliki kesetiaan untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi yang ketiga, saya katakan tadi bahwa pertumbuhan iman senantiasa menjadi prioritas Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat, perhatikan Bapak Ibu bahwa Tuhan menolong dengan segala cara, bahkan dengan cara yang paling sederhana. Tidak ada yang menduga bahwa Tuhan akan mengubah air biasa menjadi anggur. Ini adalah tindakan yang berada di luar pemikiran manusia. Tidak ada yang menyangka bahwa air itu akan diubah menjadi anggur. Bapak Ibu, kadang dalam kesulitan kita berdoa dan kemudian menantikan Tuhan memberikan solusi dari luar dan dengan cara yang rumit. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan menghadirkan solusi dari dalam dan dengan cara yang sederhana. Tuhan tidak memerlukan hal yang kompleks dan canggih untuk menolong kita. Ia dapat menggunakan apa saja. Jadi sewaktu tengah menghadapi masalah, tidak usah kita mencari jalan yang susah dan rumit. Datang kepada Yesus, itu alamat yang tepat untuk kita menyelesaikan setiap persoalan kita. Karena Tuhan dapat menolong dengan segala cara. Amin. Datang kepada Yesus. Ada satu peristiwa, kalau saudara baca di Injil Matius pasalnya yang ke-8, ketika angin ribut diredakan. Saya akan bacakan untuk saudara ya. Matius pasalnya yang ke-8 ya, pada ayat 23. Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Perhatikan, para murid ada bersama Yesus dalam sebuah perahu. Ada dalam satu perahu bersama Yesus, dan murid-murid sudah ambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur saja, gitu kan? Saya membayangkan sebelum kemudian mereka membangunkan Yesus, mereka coba untuk menyelesaikan dengan cara mereka, dengan kemampuan mereka. Iya kan? Tetapi semakin mereka berusaha dengan kekuatan dan kemampuan mereka, semakin besar kebinasaan yang mereka hadapi. Saudara, mereka coba untuk menyelesaikan dengan cara yang rumit barangkali. Tapi semakin besar resiko yang mereka hadapi. Dan akhirnya mereka datang kepada Yesus, membangunkan Yesus. Dan Yesus hanya menggunakan cara yang sederhana, ya kan?
Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Jadi Yesus hanya menghardik angin dan danau itu, dan kemudian menjadi teduh sekali. Tadinya ribet, rumit, sulit bagi mereka. Tapi mereka ketika datang dengan sederhana datang kepada Yesus, apa yang terjadi? Yesus menghardik dan semuanya selesai. Ya kan? Itulah mujizat. Jadi Bapak Ibu, Tuhan dapat menolong kita dengan segala cara. Jadi sewaktu tengah menghadapi masalah, kita tidak usah mencari jalan yang susah, yang ribet dan rumit. Tapi mari kita datang kepada Yesus. Waktu kita datang kepada Yesus, pasti kita tidak dikecewakan. Waktu kita datang kepada Yesus, pasti ada pertolongan, pasti ada mujizat. Karena Dia bisa melakukan segala cara untuk menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan supaya kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau dan memiliki kesetiaan melakukan kehendak-Mu. Kami belajar dari peristiwa perjamuan kawin di Kana. Kami melihat Tuhan melakukan mujizat, dan itu dari hal yang sederhana, air diubah menjadi anggur. Tidak perkara yang mustahil, tidak perkara yang sukar bagi Tuhan. Dan terima kasih kami kembali diteguhkan bahwa Engkau tidak pernah membiarkan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau selalu datang menolong kami dengan cara yang menurut Tuhan. Baik itu cara yang sederhana ataupun cara-cara yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih, dan sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu. Tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Sebab Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami, yang telah menuntun kehidupan kami sampai pada hari ini dengan tidak kekurangan, dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Dan karena itu kami akan menopang pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Kiranya setiap persembahan benih yang ditabur oleh anak-anak-Mu, Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Dan mereka yang memberi tidak kekurangan, mereka yang memberi itu akan memperbesar keuntungan mereka. Sebab Engkau akan memberkati mereka berlimpah-limpah. Sambil memberi, kami siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah menguatkan kita pada hari ini, amin. Semua diberkati oleh Tuhan, amin. Dan saat ini Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan untuk menopang pelayanan Galilea Community of Christ, Bapak Ibu bisa mentransfer melalui rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Dan selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Kita siapkan tubuh jiwa roh kita untuk kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulai
Ya baik Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang saudara berikan melalui transfer ke rekening Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Dan kami berdoa setiap Bapak Ibu yang memberi dengan sukacita, Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Dan doakan terus kami dalam pelayanan, ya, baik itu misi maupun juga pelayanan-pelayanan online, ya, dan kiranya channel Galilea Network akan semakin dikenal banyak orang dan banyak orang yang terberkati. Terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan, dan mari kita siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. Mari kita membaca di 1 Korintus pasal 11 pada ayat 23 sampai dengan 25, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25, dan dengan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu kita siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu dan saatnya kami akan menerima tubuh darah-Mu. Kami percaya Engkau telah melayakan kami, dan karena itu saat kami menerima tubuh darah Kristus, kami mengalami lawatan Tuhan sehingga yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan melalui tubuh darah-Mu kami mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri dan kita ambil hosti, kita pegang, kita angkat di atas kepala kita. Kita katakan bersama-sama, katakan apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberikan keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan surga. Menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit, penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi daging, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita ambil anggur yang dibentuk menjadi darah Kristus. Kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termaterai dan menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain,
tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Aku percaya bahwa Tuhan akan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Dan saya percaya seperti apa yang Yesus katakan, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Artinya dia yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Pertolongan Tuhan akan selalu ada menjadi bagian kita. Dan karena itu ketika ada masalah, saudara tidak perlu saudara pikirkan dan selesaikan dengan cara yang ribet. Ya, berseru saja kepada Tuhan, datang kepada Dia, rendahkan dirimu, ya. Datang kepada Dia dan selalu angkat tangan sebagai tanda engkau menyerahkan semuanya kepada Dia. Dan saya percaya Dia akan turun tangan sehingga engkau yang sakit sudah sembuh, engkau yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu. Kami percaya kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami, seluruh perjalanan hidup kami. Ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan, tapi ada pertolongan Tuhan. Ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau akan memberikan pertolongan, Engkau akan mengirim pertolongan kepada kami. Kami percaya ada jalan keluar dari setiap persoalan, ada penyelesaian persoalan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap mereka yang beribadah bersama hamba saat ini. Tuhan mengenal setiap mereka, pergumulan mereka, doa-doa mereka Tuhan jawab. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, setiap mereka yang sudah memberikan persembahan syukur mereka melalui transfer ke rekening Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, Tuhan Engkau perhatikan hidup mereka, Engkau kenal mereka, lihat hatinya yang memberi dengan sukacita. Tuhan, Engkau akan memberkati mereka dengan berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang miskin. Setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus ada sukacita, ada damai sejahtera memenuhi kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kiranya setiap benih yang mereka persembahkan itu dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Yayasan bergumul untuk 1 unit ruko. Sampai hari ini sudah 7 tahun kami berdoa dan kami terus berdoa, mujizat pasti terjadi di dalam nama Yesus sehingga yayasan bisa memiliki 1 unit ruko. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sungguh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama
namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri dan angkat tanganmu, kita akan menerima berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memperbesar kapasitasmu, kekayaan bangsa-bangsa Tuhan percayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu, dan apa saja yang kau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah semuanya itu. Aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah berikutnya, dan selalu saksikan Galilea Network dan ikuti terus ibadah-ibadah bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.